baik di dalam kejadian daripada waktu yang telah berlalu, di dalamnya kita isi dengan ketaatan ataupun kemaksiatan, di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang telah wafat, mereka berangan-angan untuk bisa hidup kembali di dunia, walaupun hanya sesaat, karena untuk mau berbuat baik di dalam waktu-waktu walaupun sedikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah. Pada malam ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di majlis yang penuh barakah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Hadirin hadirat jamaah majlis taklim dan masyarakat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan banyak tamu. Yang pertama kita kedatangan pimpinan majlis Ahbabul Mustafa dari Kota Tarakan Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Kaf. Kemudian kita juga kedatangan tamu pimpinan majlis dari Majlis Taklim An-Nur Al-Habib Ahmad bin Ali As-Segaf. Dan begitu juga kita kedatangan tamu dari Bulungan para asatidz Al-Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Jufri, As-Sayyid Farid bin Taha Al-Kaf, dan Al-Ustaz Zulkarnain. Baiklah hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu kita, insyaallah pada malam ini Maulidul Hasanah akan disampaikan oleh dua penceramah. Yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Sayyid Farid bin Taha Al-Kaf. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Al-Habib Sayyid Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Jufri. Kepada Al-Habib Farid bin Taha Al-Kaf kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para habaib, para asatidz, para pemimpin majelis, para datuk-datuk saya, para ami-ami saya, hadirin dan hadirat, khususnya Al-Ustaz Habib Ahmad bin Muhammad Al-Jufri, Al-Ustaz Abdul Karim, Ustaz Zulkarnain, Al-Habib Muhammad Al-Idrus, dan para khususnya pemimpin majelis Ta'lim Nurul Khairat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu demi waktu terlewatkan di kehidupan kita. Masa demi masa terlewatkan daripada umur kita. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada apa yang telah berlalu daripada umur-umur kita? Baik di dalam kejadian daripada waktu yang telah berlalu, di dalamnya kita isi dengan ketaatan ataupun kemaksiatan, di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin wal hadirat,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun makhluk yang mampu mengulang waktu yang telah berlalu daripada umur-umur kita. Banyak orang-orang yang telah wafat, mereka berangan-angan untuk bisa hidup kembali di dunia, walaupun hanya sesaat, karena untuk mau berbuat baik di dalam waktu-waktu walaupun sedikit. Tidak ada seorang pun makhluk daripada makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengeluarkan hartanya, mengumpulkan segenap banyak makhluk yang ada di muka bumi ini untuk mengembalikan waktu yang telah berlalu dari umur-umur kita. Berapa banyak hadirin wal hadirat, di waktu-waktu yang telah lewat, orang-orang yang kita cintai telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tidakkah kita mengambil pelajaran apa yang telah terjadi di masa yang lalu? Bukankah setiap apa yang terjadi di dalam hidup manusia merupakan pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya? Sampai-sampai ketika kita membaca Al-Quran, di dalamnya kita mendapat begitu banyak ayat yang dimana di dalam ayat tersebut Allah berfirman, Allah bersumpah demi waktu-waktu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal fajar, demi waktu pagi hari, demi waktu fajar, wal asri, demi masa, wal lail, demi waktu malam. Tidakkah kita mengambil pelajaran yang berharga daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya? Oleh karena itu hadirin wal hadirat, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kullu nafasin min anfasik jauhar la tugawim bigima. Imam Ghazali beliau mengatakan sesungguhnya setiap nafas daripada hembusan nafasmu, setiap tarikan daripada nafasmu, setiap waktu daripada waktumu adalah mutiara yang tidak terharga nilainya, yang tidak berharga, yang tidak ada tandingan harganya, saking mulianya waktu tersebut. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita telah memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1442 Hijriah, dan telah berlalu daripada tahun Hijriah 1441 Hijriah. Yang mudah-mudahan tahun yang telah berlalu Allah ampunin dosa-dosa kita. Kalau kita membahas daripada tahun baru Hijriah, di dalamnya identik dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulu orang-orang di negeri Arab, mereka menggunakan bulan, perhitungan tahun mereka dengan peredaran bulan yang biasa disebut dengan Al-Qamariyah. Di sana juga orang-orang Arab menggunakan perputaran bulan mereka menggunakan tahun perputaran matahari yang disebut dengan Asy-Syamsiyah. Akan tetapi para hadirin wal hadirat, di sana juga para orang-orang Arab di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah, mereka menamakan tahun mereka dengan terjadinya sebuah sejarah yang sangat besar di dalam kehidupan mereka. Dan kadangkala juga mereka menamakan tahun mereka dengan wafatnya orang yang berpengaruh besar di dalam hidup mereka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu ada seseorang yang
dijadikan rujukan orang-orang di Jazirah Arab di zaman dahulu. Diagung-agungkan oleh orang-orang di negeri Mekah, seolah-olah Nabi padahal bukan seorang Nabi. Ketika kabar wafatnya orang tersebut yang dimuliakan oleh orang-orang di Jazirah Arab, mereka terpukul dengan orang tersebut. Siapa orang tersebut? Yaitu kakek daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib adalah orang yang soleh, orang yang ketika hidupnya orang-orang di negeri Arab memanfaatkan permasalahan mereka, mencurhatkan problem kehidupan mereka, mencari rujukan kepada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ketika tersebar di Jazirah Arab tentang kewafatannya Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, masyarakat di negeri Jazirah Arab merasa terpukul dengan kewafatan orang Ka'ab bin Lu'ay. Sehingga mereka menamakan tahun mereka daripada tahun-tahun mereka dengan wafatnya Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Satu hari berlalu daripada wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. 1 tahun berlalu, mereka mengatakan daripada satu tahun daripada wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Terus dan itu terjadi selama 500 tahun, 540 tahun kurang dan lebih. Sehingga terjadi lagi sebuah sejarah yang sangat-sangat agung di negeri Arab, yaitu dibinasakannya kaum pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, yang dimana Allah ceritakan tentang pembinasaan kaum bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, dan seterusnya. Dari kejadian tersebut, hadirin wal hadirat, kita mengingat tahun Nabi lahir adalah tahun gajah. Tahun penamaan tahun daripada lahirnya Nabi besar Muhammad itu adalah mengambil daripada peristiwa pembinasaan daripada pasukan bergajah. Dan ini bertahun-tahun dinamakan oleh orang-orang Arab dengan peristiwa pembinasaan kaum pasukan bergajah. Dan ini tidak berselang begitu lama ketika tersebar lagi sebuah kewafatan seseorang yang dicintai oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, dan orang-orang Arab khususnya di kota Mekah atas wafatnya Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Dan atas kewafatannya Abdul Muttalib, mereka juga menamakan tahun-tahun mereka setelah tergantinya peristiwa bersejarah pembinasaan pasukan bergajah. Mereka jadikan tahun mereka diganti dengan wafatnya Abdul Muttalib. Terjadi bertahun-tahun sehingga wafat Nabi Muhammad, wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan di saat itu tersebarlah agama Islam di Jazirah Arab. Akan tetapi umat-umat muslim di zaman terdahulu, mereka tidak terlalu peduli dengan penamaan tahun mereka. Sehingga terjadilah peristiwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu terjadinya pengiriman surat daripada negeri Basrah, yaitu daripada gubernur Basrah Sayyidina Amr bin As, dikirim kepada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah di zaman tersebut. Ada 2 surat yang dikirim Amr bin As kepada
Umar bin Al-Khattab. Ada dua surat. Surat yang pertama dikirim kepada Umar bin Al-Khattab. Tidak selang begitu panjang waktunya dikirim pula surat yang kedua kepada Umar bin Al-Khattab. Akan tetapi ketika diterima Umar bin Al-Khattab, surat tersebut sampainya kepada Umar dengan satu waktu. Sehingga ketika dibaca oleh Umar bin Al-Khattab dua surat tersebut, Sayyidina Umar kebingungan. Yang mana surat pertama dan yang mana surat kedua. Sehingga karena sebab perkara terjadinya surat menyurat yang tidak diketahui kapan surat itu dikirimkan, hingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Salah satunya yang hadir adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dikumpulnya para sahabat, dipertanyakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahwasanya ana ngumpulin ente orang di sini untuk bermusyawarah tentang penamaan tahun bagi umat Islam. Ditanya satu persatu oleh Umar bin Al-Khattab. Ada para sahabat yang menyarankan perhitungan tahun atau penamaan tahun daripada umat muslim daripada lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada yang mengatakan tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ditanya oleh Sayyidina Umar, kalau ente Ali, apa saran ente untuk penamaan tahun baru umat muslim? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan bahwasanya aku mempunyai saran, alangkah baiknya kita menamakan tahun daripada umat muslim, yaitu daripada hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sekian banyak pendapat yang dapat Umar bin Al-Khattab, pendapat yang kedua lebih condong dipilih Umar bin Al-Khattab. Kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, bahwasannya sesungguhnya aku mengajukan hal tersebut karena berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. La masjidun ussisa ala taqwa ussisa ala taqwa min awwali yawm ahabbu an taguma fi. Sayyidina Ali mengatakan bahwasannya tempat yang paling pertama dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah hijrah adalah Masjid Kubah. Sehingga beliau menggarisbawahi bahwasanya min awwali yawm. Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya daripada firman-Nya Allah ini adalah isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penanggalan dan penamaan tahun untuk umat-umat muslim. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah ala kulli hal, kita dijadikan oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, asal muasal terjadinya penamaan tahun Hijriah daripada sarannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibangunnya Masjid Kubah. Ketahuilah para hadirin wal hadirat bahwasanya tahun dan perputaran bulan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara khalifah itu adalah identitas bagi setiap muslim yang tidak sepatutnya dilupakan oleh kita. Berapa banyak daripada anak-anak kita mereka tidak paham, bahkan tidak hafal daripada bulan-bulan di dalam tahun Hijriah. Bahkan mereka, khususnya diri kita sendiri, lebih paham, lebih hafal daripada tahun-tahun Masehi. Bukankah itu merupakan tanda bahwasanya kita telah melupakan
identitas kita sebagai umat muslim. Oleh karena itu, perkumpulan, perayaan, penyambutan tahun baru yang diselenggarakan di majelis ini merupakan momen pengingat bagi setiap muslim, yang mendengar maupun yang tidak mendengar, yang melihat maupun yang tidak melihat, yang tahu maupun tidak tahu daripada majelis ini. Oleh karena itu, ajarkan kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, untuk lebih mengenal identitas kita sebagai umat muslim. Oleh karena itu, mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mata ini diharamkan melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, saya berterima kasih kepada sahibul bait, sahibul majlis, Sayyidil Am Habib Muhammad bin Idrus bin Abu Bakar Al-Kaf, yang sudi memberikan saya tantangan untuk berbicara di hadapan antum-antum semua. Ya, ini merupakan ujian bagi saya sebagai pemula, sebagai junior. Oleh karena itu, saya berterima kasih banyak terhadap beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para hadirin dan hadirat serta para panitia yang telah mengeluarkan waktunya, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya demi terselenggaranya majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah yang keluar daripada perkataan saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang saya keluarkan, saya ceritakan kepada antum semua tentang sejarah tahun Hijriyah yang tidak antum fahami, itu karena kesalahan pribadi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah